Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba
setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, setia sampai akhir hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman kita. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu, kali ini Rasul Paulus membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Seperti perikop-perikop sebelumnya, Rasul Paulus memperingatkan Timotius, anak rohaninya, bahwa pada akhir zaman nanti dalam hal karakter manusia akan menjadi sangat egois, sombong, cuek, saling bertengkar, menyukai kejahatan, suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan Allah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan memburu kesenangan belaka. Semua hal yang mereka kerjakan hanya demi kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain atau kepada Allah. Dalam hal spiritualitas, mereka melakukan ibadah, mungkin juga kelihatan rajin, tetapi dikatakan ibadahnya palsu. Mereka beribadah hanya demi memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan secara lahiriah saja. Padahal hati mereka tidak sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ibadah yang demikian adalah sia-sia karena menyangkali kekuatan Allah yang mentransformasi kehidupan seseorang. Kemudian dalam hal pengetahuan akan iman kepada Tuhan,
Mereka menentang kebenaran sejati tentang Kristus. Nah, akan ketiga hal itu, Rasul Paulus mengingatkan untuk menjauhi. Jangan kita menjadi sama dengan keadaan manusia di akhir zaman ini, yang oleh karena kebodohan dan kebebalan diri mereka, ada diberi contoh di sana, ada Yanes dan Yabres yang memberontak kepada Musa dan akhirnya binasa. Jangan kita juga memiliki cara hidup yang sama sehingga kita binasa, tidak mengalami pengangkatan saat Yesus Kristus datang kedua kali menjemput gerejanya. Semua hal yang disampaikan itu sudah terjadi di sekitar kehidupan kita, bukan? Hidup kita begitu dekat dengan akhir zaman, meskipun kita tidak tahu kapan tepatnya. Rasul Paulus menegaskan bahwa ada masa-masa sukar bagi umat Allah. Kita merasakan sudah mulai sedemikian rupa. Selain ketiga tanda yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, baik karakternya, kehidupan agamanya, dan pemahamannya tentang kebenaran dan hal rohani. Sebagai orang percaya, mari jangan kita terjerumus dan ikut-ikutan dengan segala hawa nafsu dan jerat para penyesat itu. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menghadapi akhir zaman dengan memiliki pengajaran dan kehidupan yang benar, bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus, beribadah dengan kemurnian seperti panggilan umat Israel untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Kita terus lakukan dengan tekun, dengan setia, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Kita ada. Maranatha, Tuhan datang kedua kali, kita ada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari ini. Terima kasih Engkau memberi kesehatan, kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah-Mu. Satu kali lagi, satu hari lagi, kami boleh mengekspresikan iman percaya kami. Pagi ini kami diingatkan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Kami tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Sebagai prajurit Kristus, murid Kristus, kami harus punya karakter Kristus. Kami menjalankan ibadah kami dalam kemurnian karena mengasihi Tuhan. Dan semakin hari seperti kerinduan hamba-hambamu dalam firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Mari Tuhan Kau berkarya di dalam kami. Teguhkan panggilan kami. Teguhkan iman kami dalam pengikutan kami akan Engkau. Melayani-Mu seumur hidup kami. Berkati GKI Sema. Berkati Gembala Sidang, wakil, pengurus, dan seluruh umat Tuhan. Engkau hadir melawat umat-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hasil daripada rapat pengurus semalam yang kami rindu lawatan dari-Mu Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah. Kami berdoa untuk menara doa yang akan disertai KKR dan juga praise and worship yang akan menghadirkan hamba-hamba Tuhan yang Kau urapi di bidangnya Tuhan. Kami rindu setiap umat Tuhan memperoleh pengalaman rohani bersama dengan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan daripada gereja GKI Sema untuk memiliki pastori, aset yang akhir tahun ini akan kami beli Tuhan.
Engkau memberkati umat-Mu dan beri hati mengasihi Tuhan untuk mendukung dalam doa, daya, dan dana untuk pembelian unit apartemen untuk pastori, dan juga rencana upgrade alat musik, sound system. Tuhan Kau menolong supaya terpenuhi segala kebutuhan ini. Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah dan beri hati mengasihi Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Kami rindu menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan, gereja yang hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, gereja di akhir zaman yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kami juga menyerahkan kehidupan dari umat Tuhan sepanjang hari ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, penghidupan mereka. Limpahkan berkat-Mu atas usaha pekerjaan. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Yang membuka tokonya, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Tuhan memberkati. Yang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan untuk kami berkarya dan memuliakan Tuhan. Tangan Tuhan tercurah berkat-Nya. Wajah Tuhan menghadap kepada umat-Nya. Dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kesehatan, kekuatan, kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.